Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam kenal dan salam hormat saya selaku Kepala Sekolah dari SMK Kristen Harapan Sejati ingin memperkenalkan sekolah yang terletak di Surabaya Barat ini untuk menjadi bagian dari inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyekolahkan putra-putrinya di sini. Kami hadir di Jalan Puncak Sambisari 3 nomor 6 sampai 9 ditujukan untuk mendidik para putra-putri Bapak Ibu sekalian sehingga menjadi generasi yang siap untuk menghadapi tantangan di masa global ini. Kami hadir dengan dua jurusan utama, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga, yang bertujuan untuk membentuk, mencetak anak-anak muda yang bisa bekerja di lingkungan perkantoran dan tepatnya sebenarnya di dunia keuangan, agar mereka bisa menjadi bagian untuk mengembangkan usaha bisnis atau berusaha atau berwirausaha. Selanjutnya juga ada jurusan teknik elektronika industri yang ditujukan bagi anak-anak yang gemar untuk dunia elektronika, dunia otomotif mungkin, atau juga dunia robotik, di mana mereka bisa belajar banyak sekali yang berkaitan dengan dunia industri ini. Satu pekerjaan yang tentunya sangat dibutuhkan di masa-masa modern seperti ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga hadir dengan nilai-nilai entrepreneurship bagi para putra-putri atau generasi muda kita. Bahwa nilai-nilai entrepreneurship kita nilai adalah bagian yang sangat penting untuk bisa menghadapi tantangan di masa global ini. Kami berkomitmen untuk bisa mencetak generasi muda yang bukan hanya melakukan kontribusi untuk mengembangkan talentanya sebaik mungkin, tetapi juga bisa mencetak generasi yang siap menghadapi dunia kerja, bahkan membuka peluang usaha kerja sendiri. Tentu saja semua ini dilandaskan kepada firman Tuhan, rasa takut akan Tuhan, karena kami ingin anak-anak ini, anak-anak muda yang memakai talentanya dengan luar biasa ini, mengarahkan hati dan pikirannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya dengan proses pendidikan yang terintegrasi secara holistik antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter Kristiani di tempat kami percaya kami akan bisa membawa putra-putri Bapak Ibu ke gerbang kedewasaan dan untuk siap menghadapi segala tantangan yang ada di masa depan mereka. Mari bergabung bersama kami Bapak Ibu. Kami tunggu kehadirannya. Dan jangan lupa untuk segera mencari tahu lebih banyak lagi tentang kami dengan mengunjungi sekolah kami. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu di tahun ajaran 2021-2022 bersama kami di SMK Kristen Harapan Sejati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sutekat Baim. Di SMK Kristen Harapan Sejati saya bertindak sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan SMK Kristen Harapan Sejati yang belum tersampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan kurikulum yang diberlakukan di SMK Kristen Harapan Sejati adalah kurikulum 2013 revisi. Sedangkan program yang sudah dijalankan sebagaimana sudah diinformasikan, ada dua program keahlian, yaitu program keahlian akuntansi dan keuangan lanjutan, dan yang kedua program keahlian teknik elektronika industri. Nah, tentunya ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa program keahlian akuntansi. Program akuntansi keuangan dan lembaga itu bertujuan untuk menghasilkan
tenaga-tenaga terampil di bidang akuntansi, atau mungkin kalau orang awam belum paham, akuntansi itu adalah ilmu tentang pembukuan. Nah, hal-hal apa yang akan dipelajari di program keahlian ini dalam rangka menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil di bidang pembukuan? Antara lain adalah mengelola dokumen kas, yang kedua mengelola piutang, yang ketiga mengelola persediaan, yang keempat menyiapkan laporan keuangan baik perusahaan jasa maupun perusahaan industri, dan yang terakhir yang update adalah menguasai pemrograman komputer akuntansi. Sedangkan yang kedua, program keahlian teknik elektronika industri bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga pelaksana terampil di bidang teknik elektronika industri dengan menekankan kepada menguasai kerja bengkel dan gambar teknik. Yang kedua, menguasai dasar listrik dan elektronika. Yang ketiga, menguasai dan menerapkan sistem pengendali elektronika. Yang keempat, menguasai dan menerapkan sistem robotika. Dan yang terakhir, yang saya kira Anda masyarakat kebanyakan menyenangi bidang ini, yaitu menguasai pembuatan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan elektronika. Demikian penjelasan saya berkaitan dengan tujuan dari program keahlian akuntansi dan program keahlian teknik elektronika industri. Semoga informasi ini dapat menjadi pertimbangan saudara sekalian di dalam memilih sekolah yang akan Anda masuki di tingkat SMK. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Shalom. Datang di SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya. Bersama saya Jenry. Berikut ini saya akan memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di SMK ini. Yuk ikuti saya. Pengembangan bakat kreativitas tari bisa dilatih di tempat ini. Ini adalah ruang seni dan juga biasa digunakan untuk latihan tari. Kebugaran jasmani sangatlah penting buat kesehatan tubuh kita. Ini adalah indoor sport yang dimiliki oleh SMK ini. Biasanya indoor sport ini bisa digunakan untuk bermain bulu tangkis, tenis meja, ataupun bisa digunakan untuk senam kebugaran. Saat ini kita berada di aula yang dimiliki oleh SMK ini. Aula ini biasanya digunakan untuk parenting ataupun untuk bapak ibu guru meeting bersama. Ruang kelas di SMK Kristen Harapan Sejati sudah dilengkapi oleh meja, kursi, lalu juga dalam proses pembelajaran kita bisa menggunakan LCD proyektor. Bapak Ibu guru yang mengajar juga bisa menggunakan fasilitas komputer yang sudah tersedia. Selain itu, selain digital, manual juga bisa digunakan menggunakan whiteboard yang ada. Jadi, ruang kelas ini sudah sangat nyaman dan menunjang untuk proses pembelajaran. Salah satu fasilitas yang ada di SMK Harapan Sejati adalah lapangan ini. Lapangannya biasanya digunakan buat anak-anak olahraga basket, futsal, ataupun voli. Namun lapangan ini juga bisa digunakan untuk olahraga-olahraga lain. Membaca adalah membuka jendela dunia. Di manakah tempat yang tepat untuk kita membaca? Ya, disinilah tempat yang tepat, perpustakaan. Perpustakaan ini memiliki fasilitas meja dan kursi yang nyaman serta ruangan yang bersih. Hal tersebut dapat menunjang kegiatan pembelajaran.
adalah ruang BK dan ruang BKK. Ruang BK biasanya digunakan untuk anak-anak berkonseling. Sedangkan ruang BKK untuk membantu kalian mencari pekerjaan jikalau kalian sudah lulus nantinya. Ini kita berada di laboratorium elektronika. Namun saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Daniel. Bapak Daniel akan membantu kita untuk menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di laboratorium ini. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat penunjang dari pembelajaran di Lab Teknik Elektronik Industri di SMK Kristen Harapan Sejati. Saya akan kenalkan alat pertama, namanya modul trainer PLC. Nah, modul ini trainer digunakan untuk pembelajaran PLC pada nantinya kelas 11 yang akan sering menggunakan namanya PLC. PLC sendiri sudah digunakan di beberapa industri pastinya. Maka dari itu kita perlu belajar yang namanya PLC. Kemudian ada alat ukur osiloskop. Osiloskop pada lab ini sudah menggunakan osiloskop keluaran terbaru yaitu digital. Mungkin bisa didekatkan gambarnya. Kemudian ada trainer kit Arduino. Trainer kit Arduino ini digunakan untuk pembelajaran Arduino, pastinya ada di kelas 11 khususnya materi pembelajaran pengendali sistem robotik dan sistem pengendali elektronik. Kemudian ada trainer microcontroller. Trainer ini digunakan untuk pembelajaran microcontroller. Nah, banyak dari peralatan trainer ini digunakan untuk pembelajaran khususnya untuk robotik khususnya. Nah, kemudian ini saya tunjukkan beberapa hasil karya dari siswa-siswa kami. Ini adalah salah satunya yaitu running light. Running light sendiri sudah banyak dipasang di toko-toko. Nah, tujuan dari membuat ini siswa bisa menciptakan dan merakit sendiri sehingga bisa dijual nantinya untuk bisa keluar nanti menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang hubungannya dengan LED. Terima kasih Pak Daniel sudah memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di laboratorium elektronika. Baik, terima kasih. Jangan lupa buat kalian atau adik-adik yang ingin belajar elektronika khususnya elektronik industri bisa daftar di SMK Kristen Harapan Sejati. Ini adalah laboratorium yang dimiliki oleh SMK Kristen Harapan Sejati. Laboratorium ini biasanya digunakan untuk pelajaran akuntansi, komputer maupun bahasa. Laboratorium ini juga sudah dilengkapi oleh 38 komputer yang sudah terintegrasi dan memiliki headphone. Selain itu, laboratorium ini juga difasilitasi oleh alat IT Planner. Contohnya seperti mata pelajaran akuntansi. Akuntansi akan dibantu oleh Ibu Musika untuk menjelaskan. Laboratorium akuntansi di sini sudah dilengkapi dengan program MyOp dan Accurate yang tentu saja sangat mendukung dalam pembelajaran akuntansi. Jika kalian belajar akuntansi di sini, kalian bukan hanya akan terampil akuntansi berbasis manual saja, tetapi kalian juga akan terampil akuntansi berbasis digital. Jadi, buat kalian jangan ragu lagi untuk bergabung di program keahlian akuntansi SMK Kristen Harapan Sejati. Hai semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Pandui Guno Trisno. Saya lulusan tahun 2017 dan sekarang saya menjalankan kuliah saya di Universitas Kristen Petra dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan pada saat ini saya di semester 7 dan puji Tuhan sekarang saya sedang menjalankan skripsi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai perjalanan bagaimana saya berproses di SMK Kristen Harapan Sejati hingga pada saat ini saya puji Tuhan mendapatkan beasiswa berkuliah di Universitas Kristen Petra. Yang menjadi kesan selama saya menjadi siswa di SMK Kristen Harapan Sejati ini adalah saya bukan hanya diberikan bekal secara kognitif, melainkan saya juga dibentuk secara holistik. Dalam artian SMK Kristen Harapan Sejati ini bukan hanya menerapkan nama Kristen saja di dalam title sekolahnya, tetapi kekristenan tersebut benar-benar dijalankan sehingga saya sendiri mendapatkan turning point ketika saya bersekolah di SMK Kristen Harapan Sejati. Jadi turning point pada saat saya bersekolah di sini adalah ketika saya waktu kelas 1 itu saya kan
bisa dikatakan siswa yang nakal, dan saya juga sering membolos hingga pada suatu ketika kepala sekolah, yaitu pada zaman saya itu Pak Dirgo, mengunjungi saya ke rumah. Dan pada saat itu memang saya membolos bukan tanpa alasan, karena memang pada saat itu ayah saya sedang sakit. Jadi saya terpikir untuk lebih baik saya merawat ayah saya terlebih dahulu daripada saya mengurusi sekolah. Tapi ternyata memang itu adalah salah satu tindakan yang keliru bagi saya. Dan dengan bimbingan Pak Dirgo, dengan arahan yang diberikan, akhirnya mulailah saya kembali terpanggil untuk bersekolah. Dan saya memulai untuk struggle, untuk terus berjuang di kelas 2. Saya mengikuti magang, saya magang waktu itu di Klinik Kasih Karunia, itu saya juga dibentuk, diproses juga, saya juga dibekali. Karena kan memang tujuan utama SMK adalah bukan untuk istilahnya bukan untuk bersekolah, tapi dipersiapkan untuk bekerja. Tapi di sini saya juga mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Universitas Kristen Petra, dan prosesnya memang sangat panjang, dan saya sangat banyak mendapatkan juga encourage dari guru-guru, dari kepala sekolah, dari teman-teman khususnya. Dan saya merasa bahwa SMK Kristen Harapan Sejati ini adalah bukan hanya sebuah sekolah, tetapi melainkan sebuah komunitas yang membuat saya juga bertumbuh secara holistik, secara iman, secara kognitif juga. Jadi semuanya saya diproses di sini. Seperti itu. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Ade Ariana Marbun dari jurusan Akuntansi angkatan tahun 2016, SMK Kristen Harapan Sejati, Surabaya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan jurusan Akuntansi semester 3 di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Saya ingin membagikan kesan-kesan saya selama saya menjadi murid di SMK Kristen Harapan Sejati. Menurut saya, menjadi salah satu murid di sekolah ini merupakan hal yang membanggakan, karena itu merupakan berkat yang Tuhan berikan bagi saya. Bagi saya, kepala sekolah, staf, dan dewan guru di SMK Kristen Harapan Sejati ini juga sangat baik. Karena apa? Hal yang membuat saya mengesankan adalah selain mereka mengajar, mereka juga turut melayani. Hal itu pastinya membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah ini menjadi sangat nyaman. Hal itu juga dibuktikan ketika saya bisa meraih peringkat 1 untuk nilai UNBK Matematika se-Surabaya dan peringkat 3 untuk nilai UNBK se-Surabaya pada tahun 2019. Tentunya selain hal itu didapat dari usaha saya sendiri, melainkan juga dibantu oleh Bapak Ibu Guru. Menurut saya, selain berbicara soal ilmu, SMK Kristen Harapan Sejati ini tidak hanya sekedar menaruh titel Kristen dalam sekolahnya, melainkan mereka juga mengajarkan karakter yang luar biasa. Bagi saya, hal itu bisa dibuktikan oleh siswa-siswi di sini yang menjadi lebih takut akan Tuhan, melayani sesama, dan mengasihi sesama. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Alvin Julius Fernandi. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di semester 1. Kesan-pesan saya selama bersekolah di SMK Kristen Harapan Sejati ini adalah awal kali pertama melihat SMK ini merupakan sekolah yang menurut saya adalah sekolah yang terbaik, mulai dari gurunya, fasilitasnya, dan murid-muridnya sendiri. Hal itu bisa ditunjukkan melalui pendidikan yang diberikan, dan merupakan pendidikan yang bisa kami terapkan hingga kami berkuliah. Dan kesan kedua yang bisa aku terima dari sekolah ini adalah merupakan sekolah yang disiplin, lalu tegas pada peraturan, lalu benar-benar menata masa depan murid-muridnya dengan baik. Lalu proses saya bisa mencapai saat ini adalah perlu perjuangan keras, harus struggle. Lalu bukan hanya kita belajar, melainkan kita juga harus aktif dalam berorganisasi, karena itu nantinya akan sangat berguna dalam kalian mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.